Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semua yang turut hadir pada ruangan laboratorium komputer pada kesempatan ini dalam rangka untuk menyampaikan aksi nyata pada modul 14 pendidikan guru penggerak tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan satu dua kata, terimalah salam dari saya. Ya Om. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana itu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Namun sebelum saya sampaikan dalam bentuk paparan diseminasi ini, saya mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah agar budaya positif di sekolah kita dapat terwujud, termasuk itu dalam memulai disiplin positif bagi anak-anak dan bagi Bapak dan Ibu guru. Karena disiplin positif itu adalah disiplin yang dimulai dari diri sendiri, bukan karena orang lain, tetapi bagaimana agar diri kita ada dorongan secara internal tanpa ada tekanan dari orang lain, artinya ada kesadaran diri. Demikian juga kepada siswa. Jadi dengan hal tersebut saya mohon bimbingan dan arahan kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru yang sudah ada pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak guru yang kebetulan terpilih sebagai guru penggerak di lingkungan SMP Negeri 1 Morobe, dan yang kami banggakan juga yang kami hormati saudara mahasiswa dari kampus mengajar. Salam sejahtera untuk kita semua ya Allah. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita diberikan waktu yang baik, yang indah untuk bisa mengikuti satu kegiatan yang dilaksanakan oleh guru-guru penggerak kita dari SMP Negeri 1 Morobe. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita sangat bersyukur. Ya, kenapa katakan kita sangat bersyukur? Karena tidak semua sekolah mendapatkan guru-guru yang terpilih sebagai guru penggerak. Nah, sehingga sampai pada kesempatan ini pun kita masih bukan sekolah penggerak, tapi beruntung kita ada guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dengan kegiatan ini nantinya kita berharap bahwa guru-guru penggerak yang ada 2 orang, yaitu Bapak Fazrul Waruhu dan Bapak Ifrata Waruhu, tentunya sebagai pimpinan sekolah dan seluruh perangkat sekolah berharap dengan penuh harapan yang baik bahwa kegiatan diseminasi budaya positif bisa kita terapkan di lingkungan SMP Negeri 1 Morobe. Nah, baik itu dari sisi pembelajaran pun dari sisi bimbingan-bimbingan yang lain. Mari kita nanti Bapak Ibu guru untuk mengikuti dengan sangat baik supaya apa yang kurang dipahami mengenai budaya positif ini supaya bisa kita terapkan di sekolah kita, tolong untuk bisa ditanyakan sehingga ke depan kita bisa melaksanakan dengan baik. Jadi saya rasa itulah beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kalau ada hal yang mungkin berkekurangan saya mohon maaf. Ya Om. Pada kesempatan ini adalah saya ingin memberikan berbagi pemahaman atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa dalam budaya positif ada beberapa konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu memahami berbeda dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum sekarang. Yang kedua itu disiplin positif. Itu bagaimana agar ada disiplin secara positif. Yang seterusnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang luhur yang dimiliki setiap orang. Kemudian orang mau
segala sesuatu itu karena ada kebutuhan yang belum tercapai dan tercapai. Seterusnya, orang melakukan sesuatu itu, melakukan budaya sesuatu karena ada motivasi masing-masing. Kemudian di dalam mendidik murid, ada posisi tertentu yang harus dipahami oleh guru. Ada 5, nanti kita akan bahas. Dan bagaimana itu mewujudkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, dan bagaimana itu kita memberikan solusi kepada murid melalui pendekatan segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu pada konsep aktif budaya positif. Nah, pembelajaran paradigma baru, bahwa pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik atau guru untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kalau sebelum ini, selama ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengajar, bagaimana agar ilmu yang kita miliki kita sampaikan kepada murid-murid. Namun sekarang bukan itu, tapi bagaimana agar setiap guru mampu memahami, memenuhi setiap kebutuhan peserta didik. Itu adalah kurikulum merdeka. Makanya dibilang bahwa kurikulum merdeka itu adalah merdeka dalam belajar. Bukan dalam arti murid-murid bebas saja, tidak. Tetapi dia bebas memilih, dia bebas menentukan sendiri apa yang dimilikinya dalam belajar. Nah, guru di situ posisinya adalah harus mampu memenuhi itu. Itu kurikulum merdeka. Jadi karakteristik peserta didik itu bermacam-macam, gitu. Nah, itu merupakan paradigma belajar pada kurikulum merdeka, bahwa yang lebih utama adalah bagaimana pengembangan karakter dan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita bedakan antara profil pelajar Pancasila dengan penguatan pelajar Pancasila. Sering dicampur aduk itu ya, antara P3 dengan P5. Nah, itu. Jadi bagaimana agar karakter itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Kalau P5 itu adalah wujud kegiatan yang dilakukan oleh guru bersama-sama dengan murid. Itu pembelajaran pada paradigma baru di era saat ini. Tentu kita bertanya, apa itu profil pelajar Pancasila? Ini dia nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam belajar, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sering kita lakukan itu, hanya saja kita tidak sadar. Kita petakan, kita konstruksikan dia. Bagaimana anak sebelum belajar berdoa setelah selesai belajar. Bagaimana kita mampu mensyukuri segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Kedua, yaitu mandiri. Bagaimana agar anak itu bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kalau selama ini kan ada anak-anak yang cengeng, bagaimana agar anak-anak itu bisa mampu mandiri, tidak cengeng-cengeng lagi. Gitu. Bernalar kritis. Bernalar kritis ini adalah bagaimana agar seorang anak bisa berpikir secara kritis. Apalagi di zaman media sosial saat ini, baru dia dengar 1 sudah sampai 10, sudah 10 jadi 100, jadi biang masalah. Itu yang terjadi karena tidak kritis dalam memahami apa yang disampaikan dalam media sosial. Nah, kita sebagai guru di situ menuntun, karena berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Ageng Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Bagaimana kalau kita menuntun anak-anak, demikian juga kita sebagai guru. Berkebinekaan global. Nah, ini. Jadi bagaimana agar budaya di luar dengan budaya lokal bisa kita pahami, budaya di luar kita adopsi, tapi tidak kita tiru yang nilai-nilai negatif. Karena ada tadi berpikir kritis. Karena saat ini kan tidak ada jarak antara dunia di sana dengan dunia di sini karena sudah ada internet. Jadi bagaimana agar kita bisa mampu memberikan pendekatan secara konstruktif kepada siswa agar tidak terjadi
multi-konsepsi. Ya, baru dia lihat dari sana, dia dengar dari Amerika, dia juga bikin di sini. Dia dengar sesuatu dari Arab Saudi sana, dia juga mau terapkan di Indonesia. Itu. Jadi segala sesuatu itu punya kearifan lokal masing-masing. Bergotong royong. Nah, ini adalah nilai yang harus diwujudkan dan sudah menjadi budaya kita di kepulauannya segini dengan filosofi awanoro nilui bayang awanoro nilui gosong alisita pada daya hulu tafai bolo. Sudah ada di tradisi kita sekarang sebenarnya. Sejak awal nenek moyang kita sudah menyampaikan hal itu, namun kita tidak sadari bahwa hidup ini adalah merupakan dukungan juga dari orang lain sebagai makhluk sosial. Dan saat ini kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila kepada diri. Nah, tentu ke depan sebenarnya sudah ada nilai-nilai ini, hanya saja tidak terpetakan dan tidak terdokumentasi selama ini. Nah, oleh karena itu setelah kita mendengar ini, mari kita mampu melakukannya secara bertahap. Tentu kita bertanya dalam budaya positif apa itu disiplin positif? Disiplin positif sekarang adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Kita mau mendisiplinkan positif anak-anak tanpa hukuman atau hadiah. Pertanyaannya bagaimana itu? Kalau anak-anak tidak dikasih hukuman atau hadiah, nah kita ulas satu persatu. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai murid secara langsung, melainkan bagaimana guru memberikan dampak dari pengaruh positif kepada setiap murid di sekolah. Pendekatan disiplin positif menitikberatkan pendekatan positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Kalau ada anak-anak yang melanggar ketertiban, kamu sudah melanggar, ini hukumannya. Nah, jadi jangan pakai kekerasan. Memang selama ini belum pernah terjadi sama kita di sekolah ini tentang memukul, menakuti, tidak pernah terjadi. Tapi kita wanti-wanti agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Itu ya. Nah, bagaimana tahap implementasi disiplin positif? Yang pertama adalah tahap pengkondisian, yaitu melakukan sosialisasi gerakan disiplin positif, sosialisasi penerapan positif kepada seluruh orang tua dan membuat komitmen bersama dalam bentuk penentangan fakta integritas dan pemetaan masalah. Kemudian yang kedua, tahap konsolidasi, menyiapkan daya dukung pelaksanaan disiplin positif di sekolah melalui deklarasi gerakan disiplin positif, menyusun mekanisme penanganan, pelatihan substantif penerapan disiplin positif dan rokakannya bagi orang tua. Yang ketiga, tahap implementasi, pembinaan murid oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan saling menghargai tanpa hukuman. Penerapan disiplin positif dapat dilakukan dengan penerapan disiplin positif menyeluruh dan diintegrasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dan tahap keberlanjutan yaitu pembinaan murid pendidik oleh pendidik dan tenaga pendidikan dan saling menghargai tanpa hukuman, di mana dapat dilakukan di dalam sekolah. Artinya di sini Bapak dan Ibu bahwa kita mau melakukan disiplin positif itu kita integrasikan di pembelajaran kita masing-masing. Nah, orang mau melakukan sesuatu karena ada nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing setiap individu. Nilai-nilai itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Yang seperti yang telah diketuakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan, dan selanjutnya Diane Grosser tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang dapat memotivasi dirinya secara intrinsik yang akan terbang dalam diri oleh anak itu sendiri sehingga menggerakkan motivasi dalam bentuk untuk dapat mencapai tujuan yang mulia apa yang diinginkan. Artinya apa Bapak dan Ibu? Bahwa setiap orang itu melakukan kesalahan sebenarnya karena ada tujuannya. Jangan salah, kenapa ada terjadi? Karena ada kebutuhan yang belum dicapai. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru kita harus mampu memahami nilai-nilai itu. Oh, ternyata kebutuhannya ini ingin kebebasan. Tapi bagaimana agar kebebasan itu dapat diarahkan ke hal yang positif? Bukan malah kita ambil kayu, kita pukul kepalanya,
kita betulkan kepala, kita tampar, tidak apa-apa dari itu. Tapi bagaimana dia agar sadar bahwa yang dia lakukan itu ada tujuan mulia yang ingin dia capai. Gitu. Contoh nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh masing-masing oleh organisasi. Di sini pelajar Pancasila ada petunjuk seumur hidup atau lifelong guidelines and life skills. Ada juga dari The Seven Essential Virtual Buildings Moral Intelligence oleh Michel Borba. Nah, nilai di atas disusun dan disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di sekolah kita juga kita bisa bikin, ya misalnya dapat dipercaya. Kita pun mau melakukan sesuatu itu agar dapat dipercaya orang. Ya, otomatis kan karena ada nilai ingin dipercaya terus, maka apapun yang kita lakukan di sekolah agar dapat kepercayaan dari murid dan dapat kepercayaan dari rekan guru dan juga di sekolah. Seterusnya, dari nilai-nilai kebajikan ini kita harus sepakati dan memiliki masing-masing yang harus dijunjung tinggi. Ya, jadi tentu dalam suatu pertemuan yang besar yang dihadiri oleh seluruh stakeholder sekolah, bagaimana agar disusun ini diambil dari mana? Diadopsi dari tata tertib sekolah dan tata naskah akademik sekolah kita. Nanti dari nilai-nilai kebajikan ini, maka dia tadi dikatakan bahwa orang melakukan sesuatu karena ada kebutuhan yang belum tercapai. Ini adalah kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya dengan baik. Nah, dikatakan oleh Maslow bahwa ada 5 nilai yang harus dipenuhi dalam kebutuhan dasar manusia. Pertama, fisiologis, makanan dan minuman. Kalau tidak ada makanan dan minuman kan pasti kehidupan ini tidak ada artinya. Rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas. Sosial, afeksi, relasi, dan keluarga. Kalau keluarga kita, kalau ada relasi kita baik, maka kebutuhan kita di situ sudah tercapai. Penghargaan dalam suatu pencapaian status, tanggung jawab, dan reputasi, maka kita dihargai. Kemudian aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan sebagainya. Nah, tentu ketika kita sudah tahu tadi itu, maka apa itu motivasi perilaku manusia? Yaitu motivasi orang melakukan sesuatu itu adalah dengan adanya motivasi. Apa itu motivasi? Serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai spesifik dan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible atau tak terlihat yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan tertentu. Tentu dalam melakukan sesuatu itu ada motivasi kita. Apa dalam itu? Ada dalam teori behavioral, humanistik, dan kognitif. Kita mau melakukan sesuatu secara behavioral, fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Yang kedua, humanistik, menekankan pada usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensi sebagai manusia. Dia lakukan saja, silakan. Dia lakukan saja secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah teori kognitif. Jadi orang mau melakukan sesuatu karena ingin menguji harapan dan usaha yang mereka miliki. Tentu Bapak dan Ibu, maka kita mau melakukan sesuatu ini karena 3 hal ini. Oleh karena itu dan Bapak Ibu, untuk sementara pada sesi berikut nanti ya kita lanjutkan, kita istirahat dahulu. Kita lanjutkan pada sesi berikut, di mana tadi kita telah melihat bersama dan menyaksikan, yaitu teori-teori motivasi kenapa orang mau melakukan sesuatu. Nah, tadi ada 3 itu, teori behavioral, teori humanistik, dan teori kognitif. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, dan dia negosiasi dalam bukunya Rekonstruksi 10 Disiplin menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia untuk membuat sesuatu. Apa itu Bapak dan Ibu? Untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kalau kita Bapak dan Ibu guru, kita mau melakukan sesuatu itu kan pasti, mana tahu nanti kita ditegur oleh Pak Kepala Sekolah, kita diberikan arahan dan sebagainya. Jadi kita di situ menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti kita melakukan itu kan
karena menghindari itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, saya menjadi guru yang hebat supaya saya dapat diakui, supaya saya dapat diberikan penghargaan, supaya saya menjadi tauladan. Nanti kan di kesempatan tertentu kita akan memilih nanti nominatif guru berprestasi. Sering kita lakukan di sini Bapak dan Ibu. Nah, itu motivasi secara eksternal. Kenapa? Karena didorong oleh hal-hal tertentu. Tetapi apa yang diharapkan di sini yaitu motivasi internal. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apa yang kita harapkan di sini di dalam mewujudkan budaya positif itu, bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Apa contohnya? Anak-anak mengerjakan tugas. Pasti ketika dia mengerjakan tugas, yang paling hal umum dulu kita tanya kepada murid-murid kita di kelas Bapak dan Ibu, pasti mana tahu nanti Pak Fazlul menyuruh kita di depan kelas kalau tidak mengerjakan tugas. Itu ya. Atau nanti Pak Fazlul memberikan stiker kepada kita bahwa sudah selesai tugas. Tapi apa yang kita harapkan di sini yaitu di sini saya mengerjakan tugas ini karena memang saya mau, karena saya mau mengerjakan tugas Bapak dan Ibu. Jadi yang kita wujudkan adalah bagaimana motivasi internal itu kepada murid-murid. Tentu ketika kita mendisiplinkan ini, ingat, jangan ada hukuman dan jangan juga ada kekerasan. Tapi bagaimana itu kita wujudkan motivasi internal di dalam diri anak itu sendiri. Nah, tentu bagaimana kita menjadi seorang guru mewujudkan itu. Guru adalah seseorang yang memiliki peran penting di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Mereka merupakan pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai motivator, penggerak, serta fasilitator dalam menumbuhkan semangat belajar siswa. Nah, kita juga sebagai guru ingin mengembangkan diri. Bagaimana posisinya kita itu, karena sudah kita pelajari tadi, posisi kita sebagai guru. Ya. Bagaimana posisi kontrol kita di dalam mengajar dan menuntun anak-anak? Di sini Bapak dan Ibu. Nomor 1, penghukum. Tentu kadang-kadang tidak kita sadari. Kamu sudah salah ini. Tidak becus kamu ini. Secara tidak langsung kita sudah jadi penghukum. Ingat, ada peraturan sekolah kita. Tidak boleh ditolerir. Kamu ke depan angkat kaki satu. Kita hakim. Ada contohnya, siapa yang tidak mengerjakan tugas berdiri di depan kelas. Kan sering kita bikin itu. Sebenarnya kita tidak sadari. Posisi kita yang kedua adalah membuat rasa bersalah kepada anak-anak. Tindakan kamu itu sudah melanggar tata tertib sekolah. Bapak sangat kecewa pada kamu. Itu kita sudah membuat rasa bersalah kepada anak-anak. Yang ketiga, menjadi teman. Semangat belajar ya nak. Kali ini buat sekolah kita bangga. Karena kadang-kadang kalau ada anak yang mau ikut kompetisi, olimpiade, sering kita bikin begitu. Waktu ikut anak-anak di kecamatan, nak, buat bangga sekolah kita. Menjadi pemantau. Bapak perhatikan tadi di lapangan, kamu termasuk orang yang ribut. Benarkah? Ayo jujur. Jadi kita memantau. Kamu tadi yang mencontekan, Bapak sudah lihat. Kamu kan yang tidak mengerjakan tugas itu, Bapak masih ingat kamu 10 tahun yang lalu. Nah, kita menjadi pemantau. Kita menjadi manajer. Cinta, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya. Nah, dari teori kontrol yang digagas oleh Dr. William Glass, maka kita lihat mana posisi kita. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, dan posisi 5. Tetapi dalam membudayakan budaya positif di sekolah saat ini, kita diarahkan menjadi posisi kelima ini.
anggun, kamu tahu itu salah. Karena memang dia tahu, sudah kita ajari dia waktu MOPMD. Ini peraturan sekolah. Dia tahu. Anggun, kamu sudah tahu peraturan di sekolah kita. Lalu kenapa membuat kesalahan yang sama lagi? Lalu bagaimana kamu memperbaiki itu? Ya, jadi kita bebaskan kepada murid untuk memilih solusi sendiri. Dalam motivasi, penghukum pembuat orang bersalah, posisi kita di sini membuat identitas seorang murid gagal. Bahkan kalau kita mengajari anak-anak, adik-adik kita, saudara-saudara kita pun, kalau kita menjadi penghukum, pembuat orang bersalah, selalu nanti identitasnya gagal. Kalau kita mau menjadi pelaku kontrol positif, menjadi teman dan pemantau, tapi identitasnya pasti akan berhasil. Mungkin kita masih ingat Bapak dan Ibu waktu kita sekolah dulu, kalau ada guru begitu dekat dengan kita, lalu apapun ceritanya, apa diharapkan oleh Bapak guru itu agar dia tidak kecewa, pasti kita akan ikut, pasti akan sukses. Setidaknya kita sudah sarjana saja menjadi guru seperti mereka dulu. Tapi apa yang diharapkan di sini? Bagaimana kita memotivasi seseorang atau murid secara intrinsik? Adanya kontrol diri menjadi manajer. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Itu kontrol diri kita sebagai guru. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, maka kita sebagai guru wajib menumbuhkan hal ini kepada murid. Posisi kita mana? Kalau kita mau ingin sukses anak-anak kita, silakan. Tapi saya harapkan kita menjadi manajer. Seterusnya, bagaimana agar itu bisa terwujud? Kita sebagai guru hanya mengingatkan. Kita wujudkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Sedianya keyakinan kelas ini, ya, kita tempelkan di depan. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di dalam kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga sekolah melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas kita pada tahun ini dengan tahun yang sekarang kita ikuti perkembangan. Makanya setiap anak dalam kodratnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan pernah bawa anak-anak ke zaman dulu, karena dahulu tidak ada internet. Kalau sekarang ada. Proses pembentukan keyakinan kelas. Nah, kalau kita mau membuat keyakinan kelas, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ya, orientasi kepada murid tentang pentingnya, jelaskan kepada murid. Kemudian menyepakati waktu diskusi kelas, guru memimpin diskusi terkait kesepakatan, guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Kemudian hasil diskusi disimpulkan poster, nah dirancang untuk kesepakatan dan konsekuensi jika ada kesepakatan dilanggar. Perlu diputuskan, mengevaluasi kembali kesepakatan dan hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan murid wajib disosialisasikan. Itu. Kalau Bapak Ibu wali kelas mau membuat keyakinan kelas, apa tujuannya? Menumbuhkan disiplin positif menjadi sebuah budaya positif. Tentu kita kalau mau menyelesaikan persoalan siswa, kadang-kadang lebih gampang kita mau, kamu sudah melanggar ini, Bapak tidak maafkan lagi, berdiri. Bapak Ibu, itu zaman dulu, itu zaman VOC. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas siswa? Menstabilkan identitas atau stabilizing the identity bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, dan anak yang sedang mengalami kegagalan. Biasanya orang yang selalu gagal selalu cari alasan, cari perhatian biar dikira pintar. Itu anak-anak rata-rata pernah mendekati guru. Lalu kita di sini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena kita mau mengarahkan anak menjadi anak yang tahu kesalahan, belajar kesalahan. Semua orang juga pernah melakukan hal ini, jadi tidak apa-apa. Kenapa kamu melakukan ini? Semua orang pasti melakukan ini. Kenapa di usianya itu memang wajar?
kita bisa menyelesaikan hal ini. Kamu berhak melakukan itu. Apapun ceritanya, kalau kamu begini, kamu diam terus dia. Kan dia kan tidak akan pernah terbuka. Tapi coba arahkan dia, buka psikologinya terbuka kepada kamu. Nah, semua orang pasti tahu bahwa pernah melakukan hal yang semacam ini. Stabilkan dulu dirinya, karena anak-anak ketika menghadap kita pasti ada takutnya, ada segannya. Ya. Stabilkan dulu identitas. Dengan cara apa? Ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Seterusnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Validasi tindakan yang salah dalam segi prinsip adalah pengakuan dan dengan perasaan serta tindakan siswa. Nah, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Apa contohnya? Pasti kamu melakukan alasan kenapa kamu melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahnya dengan sikap yang baik. Jadi validasi tidak ada yang salah. Oh, ini yang salah sama kamu. Begini. Lalu apa yang terakhir? Menanyakan keyakinan. Itu menanyakan keyakinan ini merupakan tindakan guru untuk mengingatkan murid akan keyakinan yang telah kita sepakati sebelumnya. Makanya saya bilang, keyakinan apa yang mau dibuat? Keyakinan apa yang mau disepakati? Keyakinan apa yang mau diingatkan? Belum ada pernah dibuat sebelumnya. Ada, tapi belum disusun, dijadikan sebagai bahan bangunan. Apa contohnya? Apa nilai-nilai yang kita sepakati atas tindakan kamu ini? Nah? Kamu mau seperti apa nantinya? Saya yakin kamu bisa melakukannya. Ada yang gagal, ada yang tidak tahu belajar apapun. Ya, nah, Bapak juga pertama sekali begini. Kita stabilkan identitas. Tapi belajar yang semacam ini dengan bermain-main, memainkan bola dan sebagainya, validasi tindakan yang salah. Kamu tahu keyakinan sekolah, keyakinan kelas kita yang kita buat sebelumnya? Iya Pak, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mandiri. Jadi menurut kamu, sudah kamu langgar itu apa belum? Sudah. Lalu bagaimana kamu? Kita sudah tanyakan, bagaimana kamu menyelesaikannya? Jadi dia sendiri yang bikin solusi. Jadi itu dia Bapak dan Ibu, beberapa tentang budaya positif yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga budaya positif ini kita wujudkan dalam diri kita, dalam diri juga anak-anak, bahwa apapun yang kita lakukan di dalam mendidik dan menuntun anak ini harus didasari dengan budaya positif. Budaya positif ada karena ada disiplin positif. Disiplin positif ada karena ada kebutuhan yang tercapai dan ada motivasi yang terwujud. Dan bagaimana cara kita jika kita melakukan sesuatu atau anak-anak melakukan sesuatu, lakukanlah penyelesaian secara dengan pendekatan segitiga restitusi. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Ya Allah. Baik Pak, yang menjadi pertanyaan saya sebagai guru, bagaimana cara kita sebagai bapak dan ibu guru memberikan disiplin kepada murid tanpa hukuman dan konsekuensi? Demikian saja Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dan ini adalah pertanyaan yang umum dan sering banyak ditanyakan di berbagai sekolah. Bagaimana sih cara kita sebagai bapak dan ibu guru
ingin memberikan disiplin positif kepada anak-anak tanpa menghukum, tanpa memukul, tanpa konsekuensi. Tapi bagaimana cara kita mewujudkannya dalam diri kita, dalam diri anak-anak juga hal tersebut. Jadi sebelumnya Bapak dan Ibu, kita mau membuat disiplin positif kepada murid, itu jangan didorong oleh orang lain. Tetapi dipahami dulu bahwa disiplin positif itu adalah suatu pendekatan menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Bagaimana kita Bapak dan Ibu mau melakukan itu? Masa iya? Begitu. Nah, tentu dasar kita dulu bahwa setiap anak pasti melakukan sesuatu itu punya alasan. Kita dengarkan tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Ada kebebasan, ingin kebebasan. Tapi bagaimana kita menjadi guru mampu mengarahkan kebebasan itu ke hal yang positif, tanpa hukuman, tanpa konsekuensi. Jadi yang kita lakukan di sini adalah bagi anak yang sudah melakukan sesuatu yang tidak biasa dari peraturan yang pernah dibuat di sekolah, maka kita sebagai guru dulu harus mengambil posisi sebagai apa? Memahami dulu disiplin positif, baru yang kemudian memahami nilai-nilai kebajikan, baru kebutuhan dasar manusia. Anak itu pasti melakukan sesuatu karena ada kebutuhan yang tidak tercapai. Posisi kontrol guru, posisi kita di sini. Ya. Lalu bagaimana keyakinan sekolah? Bagaimana keyakinan kelas kita? Setelah itu anak melakukan pelanggaran tanpa hukuman tadi, lakukanlah pendekatan segitiga restitusi. Nah, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sana tertera mengenai budaya positif. Jadi yang saya bingungkan di sini, mesti saya bertanya, bagaimana cara agar budaya positif tetap terwujud di sekolah? Bagaimana agar hal itu tetap terwujud dan ada keberlanjutan di sekolah? Maka yang pertama kita mulai dari diri sendiri. Kita pahami dulu kenapa ada perubahan paradigma terus-menerus di dalam belajar. Kita pahami disiplin positif itu seperti apa Bapak dan Ibu. Kita lihat nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri setiap orang dan hal yang umum kenapa ingin mencapai itu. Kemudian apa kebutuhan dasar, apa motivasi perilaku manusia, apa posisi kontrol guru yang seharusnya, dan keyakinan sekolah apa yang sudah pernah kita buat. Dari semua keberlanjutan itu, setiap waktu ya, diyakini bahwa selalu ada perubahan. Dan perubahan itu lakukanlah dengan pendekatan restitusi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga dalam pertemuan ini ya, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan dan kita wujudkan budaya positif di sekolah kita sehingga sekolah kita dapat menjadi sekolah yang menjadi role model di masa yang akan datang dalam menerapkan budaya positif tanpa hukuman, tanpa kekerasan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya. Salam sejahtera buat kita semua, ya Allah. Saya yang bernama Famati Waruhu, rekan guru saudara Dewi Fazlum Rahmat Waruhu SPD, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Saya sangat senang dan bahagia dapat mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh saudara Dewi Fazlum Rahmat Waruhu SPD. Melalui disiplin positif, kita sebagai guru dapat menuntun murid yang didasari oleh dorongan dalam diri anak
dan diharapkan tindak kekerasan, hukuman, konsekuensi dapat dihindari di lingkungan sekolah. Dengan penyandaran diri dan mengamalkan nilai-nilai yang diyakini memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya ajak rekan-rekan semuanya dapat bergerak dan menggerakkan disiplin positif di sekolah. Salam dan bahagia, Yahoo! Secara buat kita semua salam guru hebat ya Allah. Saya yang bernama Yanuari Gule STH, rekan guru saudara Denny Falzul Rahma Baru SPD, calon guru pergerakan Kata 9 tahun 2023. Saya sangat senang dan bahagia dapat mengikuti dispensasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh saudara Denny Falzul Rahma Baru SPD melalui penerapan pendekatan segitiga restitusi terhadap murid dapat membantu murid dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dialami, membangun hubungan yang positif antara guru dan murid, serta mengajarkan murid tentang tanggung jawab dan konsekuensi tindakan mereka. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya ajarkan semuanya dapat bergerak dan menggerakkan budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia, ya Allah.
terlambat di sekolah. Dari perhitungan mereka, kamu terlambat selama 2 hari. Jadi pertama dulu Mitra bahwa berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar dan semua orang melakukan yang sama. Namun hal yang terpenting di sini adalah bagaimana agar kesalahan itu tidak terjadi lagi dan kita dapat memperbaiki diri. Jadi kita mampu menemukan jawabannya sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak ingin bertanya dulu sama kamu, kenapa kamu terlambat? Jadi kenapa bisa sampai 2 hari begitu? Makanya Bapak panggilkan, silakan, kenapa bisa terlambat seperti ini? Saya terlambat karena jarak rumah saya dari sekolah cukup jauh. Jadi saya tetap kesukaan dengan jalan kaki. Di jalan saya juga ada sungai yang harus saya lewati. Jadi saya terlambat karena saya sedang menunggu teman saya yang menolong saya untuk menyeberangi sungai itu, Pak. Oh, jadi jauh rumahnya ya. Nah, oleh karena itu, pertama dulu itu adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Ya. Jadi tentu juga dari tindakan itu ya ada keyakinan sekolah kita yang telah kita langgar. Menurut Mitra dulu, apa keyakinan sekolah kita yang telah kamu anggap langgar dari tindakan itu? Disiplin, Pak. Disiplin kan? Nah, jadi Bapak ingin mau bertanya dulu sama kamu, itu disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah seperangkat nilai yang harus dimiliki seseorang dengan patuh dan taat terhadap nilai yang menjadi tanggung jawab. Contohnya mengikuti tertib sekolah, hadir tepat waktu, berpakaian sopan dan santun. Itu kan, jadi disiplin itu sangat penting dimanapun ya kan. Jadi dari yang telah kita lakukan itu kita sudah melanggar nilai ya kan. Nah oleh karena itu Mitra, ya Bapak ingin mau bertanya dulu, bagaimana kamu mampu menyelesaikan pelanggaran yang menurut kamu salah dan apa ke depan, apa yang bisa kamu lakukan dari keterlambatan kamu itu? Lalu saya lakukan pada yang terlambat tadi, yaitu saya mengingatkan kepada orang saya untuk membantu saya menyeberangi sungai jika hujan, dan saya akan mengejar mata pelajaran yang telah tertinggal selama 2 hari dan lebih sering lagi. Oke, terima kasih Mitra. Bapak yakin bahwa kamu bisa melakukannya karena kamu sadar akan itu adalah menjadi sebuah kesalahan. Nah, selain itu juga Mitra, nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tua kamu supaya keterlambatan ini tidak terjadi lagi. Jadi kalau hujan Mitra akan beritahu orang tua supaya mereka membantu kamu melewati ya sungai ini agar kamu juga tidak terkena korban begitu, karena arus deras air arus sungai ini kan susah kan gitu. Selanjutnya nanti akan Bapak berkoordinasi dengan Bapak Ibu Guru untuk membantu kamu mengejar materi yang sedang tertulis. Karena itu Bapak yakin bahwa kamu bisa melakukannya. Jadi saya katakan kepada kamu Mitra, tetap semangat belajar dan disiplin juga jangan diabaikan. Oke, terima kasih. Kamu boleh masuk ke dalam kelas dan Bapak yakin bahwa kamu bisa melakukannya tidak dengan kesalahan yang sama dan kamu dapat mengejar materi yang telah tertulis. Oke, jadi silakan ke dalam kelas dan kita semangat. Silakan. Salam. Perkenalkan, nama saya Mitra Julia Elvani Gule. Saya dari kelas 9C. Saya sangat senang dan bahagia bisa berbicara atau berdiskusi dengan Bapak Fazlun Warubu, di mana atas kesalahan saya yang telah saya perbuat, yaitu terlambat datang ke sekolah.
Jadi dari situ saya telah melanggar keyakinan sekolah, yaitu disiplin. Di mana disiplin itu adalah menaati tata tertib sekolah, hadir tepat waktu, dan berpakaian sopan dan santun. Jadi dari itu juga saya mengajak teman-teman semua agar kita bisa menaati tata tertib sekolah, yaitu disiplin. Karena disiplin itu dapat mempengaruhi masa depan kita. Terima kasih, Yahoo. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yohan Siswa di Warubu. Saya siswa dari kelas 9C. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bapak Fazlum atas kesalahan yang telah saya perbuat, yaitu saya tidak diizinkan untuk bertanya di dalam kelas. Maka dari situ saya akan belajar untuk saling menghargai sebagai siswa. Maka ke depan saya, jika saya bertanya, jika tidak diizinkan, saya sabar dan saling menghargai. Sampai disinilah. Terima kasih, Yahoo. Perkenalkan, nama saya Elmi Gule. Saya siswa kelas 9C. Saya sangat senang dan bahagia bisa berdiskusi kepada Bapak Fazlum Warubu atas kesalahan yang saya perbuat dalam kelas, yaitu malas berdiskusi. Maka saya tahu dari situ bahwa saya harus bertanggung jawab dan mandiri. Bahwa belajar dalam kelas saya harus mandiri dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih yang saya sampaikan. Yahoo. Saya Melvin Widiasti Warubu, siswa dari kelas 9C. Saya sangat senang berdiskusi kepada Bapak Fazlum Warubu, di mana kesalahan saya yaitu ribut di kelas. Saya belajar untuk mandiri dan sabar ketika pendapat saya tidak dihargai oleh teman-teman. Demikian, terima kasih, Yahoo. Perkenalkan, nama saya Richa Martina Zaid. Dari kelas 9C, saya senang dan bahagia bisa berdiskusi dengan Bapak Fazlum Warubu, di mana kesalahan saya itu saya ingin menenangkan teman, tapi suara saya lebih tinggi sehingga membuat keributan di kelas. Oleh karena itu, saya bisa belajar untuk mandiri dan tanggung jawab. Jika kedepannya saya berusaha untuk menenangkan teman